ayat 11, aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ini kata-kata Yesus. Artinya Yesus mau bilang gini, saya ngomong dari alam roh yang saya lihat, saya bicarakan di alam nyata dan kamu dengar, tapi kamu nggak mau terima dengan hatimu. Nggak mau buka hatimu. Kita kemarin belajar tentang tanah. Itu keputusan kita, saudara. Kita mau terima enggak? Kita mau percaya enggak bahwa ini benar-benar doktrin dari Tuhan. Doktrin untuk semua orang percaya, untuk gereja Tuhan, bukan hanya sebagian gereja. Tergantung kita. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Intinya saudara, kalau kita nggak buka hati untuk Roh Kudus, tentang pemahaman akan baptisan Roh Kudus, kita nggak akan terima baptisan itu. That's it. Ya. Itu tergantung kita. Tapi Tuhan sudah katakan, Yesus sudah katakan, kamu harus bergerak dengan Roh Kudus seperti aku bergerak dengan Roh Kudus. Supaya kamu bisa melakukan perkara-perkara yang aku pernah lakukan bahkan lebih hebat. Supaya kamu menjadi berbeda dari dunia ini dan kamu gak sama dengan dunia ini. Itu yang Yesus mau. Next slide. Nah, apa doktrin Alkitab ya? Artinya tadi kita udah belajar, Yesus sudah sampaikan. Apakah tertulis di Alkitab? Ya, kita lihat, kita cek. Yang pertama tadi Yesus katakan apa? Kita harus dilahirkan kembali, lahir baru. Next slide. Doktrin Alkitab ya. Yang pertama kita harus lahir baru. Yang kedua kita harus dibaptis Roh Kudus. Yang ketiga kita harus memanifestasikan kuasa Roh Kudus. Itu doktrin Alkitab tentang Roh Kudus. Dan di sana kita akan menemukan doktrin Alkitab tentang baptisan Roh Kudus. Ya. Kita lihat sekarang ya. Next slide, nanti bisa dimintakan slide-nya kalau nggak sempat dicatat, ya. Next slide, kita harus dibaptis Roh Kudus. Ini yang pertama tadi kita harus, Yesus maksudkan kita harus lahir kembali, lahir baru. Yang kedua, setelah kita ngalamin lahir baru, kita dibaptis air. Yang kedua, kita harus ngalamin yang namanya baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus memanifestasikan kuasa Roh Kudus. Mungkin ada yang bertanya, Bu, emang harus gitu urutannya? Gitu ya. Pada prinsipnya seperti itu. Kenapa? Karena Yesus juga ngalamin seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, nanti kita juga lihat di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang yang tadinya itu mereka belum dibaptis air, tapi mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Sehingga Petrus nanya, masa mereka udah dibaptis Roh Kudus, aku enggak membaptis mereka dengan air? Gitu. Karena mereka bukan orang Yahudi, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tapi step-stepnya pada prinsipnya seperti itu. Kalaupun Roh Kudus beracara dengan cara yang berbeda, seperti saya pernah katakan bahwa sebelum saya mengalami baptisan selam, saya ngalamin baptisan Roh Kudus. Saya tanda-tandanya adalah berbahasa roh. Yang saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti siapa Roh Kudus itu, nggak pernah dijelaskan di gereja saya. Saya nggak ngerti apa bahasa roh itu, saya nggak ngerti. Saya cuman sudah terima Yesus, saya belum dibaptis selam, tapi kemudian ketika saya ikut sebuah KKR, saya berbahasa-bahasa yang baru. Saya berbahasa roh dan saya benar-benar percaya bahwa saat itu saya sedang dibaptis oleh Roh Kudus.
Jadi ada yang seperti itu, ya. Kita akan ngelihat ya, bagaimana dengan Yesus? Mungkin Bapak Ibu pikir, Ibu mengada-ngada, Yesus saja nggak dibaptis Roh Kudus, dia dibaptis cuma sama Yohanes Pembaptis. Kita lihat Matius 3 ayat 11 katakan gini, ya, Yohanes bilang sama Yesus seperti ini, aku membaptis kamu dengan air. Yohanes Pembaptis ngomong sama murid-muridnya ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, Mesias itu, tapi dia nggak menunjuk Yesus, dia hanya berbicara seturut dengan ayat kitab suci yang dijanjikan, seturut dengan iman percaya mereka pada saat itu. Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini perkataan dan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ayat 16, kemudian Yesus datang dan memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Kemudian sesudah ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Lihat, Yesus itu udah dibaptis air, dia keluar. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini baptisan Roh Kudus ke atas Yesus. Jadi Yesus ngalamin baptisan air, langsung saat itu dia keluar dari air, dia ngalamin baptisan Roh Kudus, langit terbuka. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus mendapat konfirmasi. Saudara, kalau kita berpikir seperti pelajaran kita sebelumnya tentang integritas firman Allah, kita akan berpikir, ngapain Tuhan, engkau harus jadi manusia, engkau harus dilahirkan, engkau capek belajar menjadi manusia, melangkah, makan disuapin sama Maria, disusuin, diajarin sama Yusuf, melangkah, berjalan, membaca. Saudara, 30 tahun dia mempersiapkan diri. Apa sih yang Yesus kerjakan 30 tahun? Mungkin setiap kita bertanya ya, ngapain Yesus 30 tahun, lama banget? Ini puncaknya saudara. Selama 30 tahun, sebagai manusia, dia mau nyatakan kepada kita, dia tetap pada integritas firman-Nya. Dia harus hadir di muka bumi ini, dalam wujud manusia, karena itu integritas firman-Nya. Dia nggak mau pungkiri, dia nggak mau langsung jadi Allah yang melayang-layang dan melakukan segala sesuatu dengan kuasanya, dengan kedaulatannya. No. Sejak dia ciptakan kita, manusia, sejak dia katakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Dan dia beri kita kuasa dan otoritas, sejak saat itu dia membatasi kedaulatannya. Dan dia harus berjalan seturut dengan firman-Nya. Karena kedaulatannya terbatas, terbagi dengan kita. Masalahnya, kedaulatan yang Allah berikan kepada kita, kita salah gunakan. Kasih ke iblis, kan gitu. Jadi Allah untuk hadir di muka bumi, itu ada aturannya saudara, harus punya tubuh. Dia roh, dia Allah roh. Untuk hadir di sini, menjadi manusia, menanggung manusia, dia harus punya tubuh. Itu aturan, firman. Seturut dengan firman, dan dia berintegritas. Sekarang kita tahu siapa yang gak berintegritas? Iblis. Iblis itu roh, tapi dia hadir di bumi, dia gak mau lahir dulu. Dia langsung masuk ke dalam manusia. Nyabot, sabotase. Itu kerjaan iblis. Dia curang, tapi Allah kita adil, dia benar, dia berintegritas, dia berdaulat seturut dengan kedaulatannya yang dia sudah batasin.
Dan dia lakukan firman-Nya sekalipun dia Allah. 30 tahun dia diajarin sama Yusuf. Dia diajarin sama Maria waktu kamu lahir. Gabriel katakan kamu anak yang spesial. Oh ya? Iya. Katanya kamu ada tercatat di kitab suci. Mungkin seperti itu kejadiannya walaupun gak tercatat di Alkitab ya. Tapi dikatakan 30 tahun Yesus preparation time. Artinya dia belajar kitab suci. Dia cari namanya di kitab suci. Dia selidiki siapa dia sebenarnya. Katanya dia spesial. Dia cari ayat-ayat di kitab suci yang ada ratusan ayat tentang dirinya. Dan dia tahu siapa dia sebenarnya. Sampai pada satu titik dia dibaptis dengan air oleh Yohanes. Dan kemudian oleh Roh Kudus. Sampai langit terbuka. Itu maksudnya gini loh. Pewahyuan terjadi. Dibukakan semua yang dia pernah pelajari tentang dirinya sendiri. Dan dikonfirmasi dari langit, dari mulutnya Allah sendiri. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu puncak dari preparation time-nya Yesus. Setelah itu dia penuh kuasa. Ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca. Yesus penuh kuasa dan dia pergi ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Penuh kuasa saudara. Setelah dia ngalamin baptisan Roh Kudus dan sejak itu pelayanannya dimulai. Gimana dengan kita? Kita udah ngelayanin sebelum kita tahu siapa kita. Sebelum kita yakin siapa kita sebenarnya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala bahkan yang gak ngerti dirinya siapa. Yang gak ngerti identitasnya. Yang gak yakin bahwa Allah itu berkenan sama dia dan mengasihi dia. Dia adalah anak yang dikasihi. Banyak orang sekarang seperti itu, orang Kristen saudara. Itu sebabnya kuasa gak ngalir, gak termanifestasi. Gak tahu identitasnya siapa. Yesus kasih contoh. Waktu dia tahu identitasnya. Di situ dia penuh kuasa. Penting saudara. Baptisan Roh Kudus sangat penting. Engkau melayani tanpa baptisan Roh Kudus. Dijamin kelelahan. Burn out itu yang terjadi. Makanya Yesus bilang, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan. Aku kasih tahu siapa kamu sebenarnya. Aku kasih tahu ada kuasa di dalammu. Aktivasikan. Kan Bu, kalau kita udah lahir baru otomatis Roh Allah di dalam kita menyatu kembali. Karena kan kita tahu ya bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu Roh Allah terpisah dari rohnya manusia. Walaupun Allah bicara kepada Adam dan Hawa, tetap waktu mereka jatuh dalam dosa pun Allah tetap bicara, tapi dari luar, bukan dari dalam. Ketahui dan alamin pengalaman perjumpaan dengan Roh Kudus, pengalaman dengan Roh Kudus untuk dapat melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Kalau enggak, saya jamin tidak akan berhasil karena ini kunci keberhasilan Yesus. Kalau Anda punya kunci keberhasilan lain, terserah tapi dijamin tidak akan berhasil. Itu dia ya. Next slide, kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ini tentang pertobatan keluarga Kornelius ya. Tertulis di sana ketika Petrus sedang berkata demikian, jadi Petrus itu istilahnya dia dapat penglihatan, kemudian dia dituntun ke keluarganya Kornelius. Kornelius ini bukan orang Yahudi, tapi dia harus masuk ke rumahnya Kornelius yang bukan orang Yahudi atas tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kasih dia penglihatan tentang binatang-binatang yang haram itu, dan Tuhan bilang jangan kau haramkan apa yang aku tidak haramkan. Jadi atas dasar itu
Petrus masuk ke rumah Kornelius, ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi waktu Petrus masuk ke sana melayani keluarga Kornelius, mereka percaya dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus, belum dibaptis air. Ayat 46, sebab mereka mendengar kalau orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ini tanda-tanda baptisan Roh Kudus terjadi. Mereka percaya syarat utama pasti lahir baru. Inner change harus terjadi. Belum baptisan air, itu bisa terjadi baptisan roh. Buktinya keluarga Kornelius. Mereka mengalami bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah aku untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Ya, prinsip utama harus lahir baru. Mengenai dibaptis Roh Kudus dan dibaptis air, itu bisa waktunya bersamaan seperti Yesus, atau bisa lebih dulu air kemudian Roh Kudus, atau Roh Kudus dulu baru air. Pada intinya, semua orang yang melayani harus ngalamin namanya baptisan Roh Kudus. Tanpa itu kita babak belur. Kita nggak akan selesaikan tugas pelayanan ini, panggilan kita, rencana Allah. Next slide. Kisah Para Rasul 8 ayat 16-17, Petrus dan Yohanes di Samaria. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun atas orang-orang, atas seorang pun di antara mereka karena mereka belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mereka hanya dibaptis air. Mereka belum baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 11 ayat 15-17 ini tentang pertanggungjawaban Petrus tentang baptisan Kornelius yang tadi kita baca. Ayat 15, dan ketika aku mulai berbicara, kata Petrus ya, dia mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita, maksudnya waktu kejadian Pentakosta itu. Kemudian teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada dua baptisan. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu itu, waktu kita mulai percaya kepada Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ya. Jadi ini doktrin, bukan doktrin gereja. Doktrin Tuhan sendiri untuk gerejanya, bukan denominasi. Doktrin Tuhan sendiri untuk setiap orang percaya. Itu yang ingin saya bagikan hari ini, pada bagian ini, supaya kita punya landasan yang kuat tentang firman Tuhan, bahwa benar ini baptisan Roh Kudus adalah firman, tuntunan Allah sendiri, inisiatif Roh Kudus sendiri, dan bukan doktrin gereja per denominasi. Ya, ini harus kita pahami kalau kita mau masuk di dalam rencana Allah yang besar, atau kita mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, gereja yang mediocre, yang gak lakukan apa-apa, yang gak menarik perhatian dunia, yang gak melakukan pekerjaan seperti yang Kristus lakukan bahkan lebih besar. Yang gak punya tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat, meletakkan tangan di atas orang sakit, minum racun maut gak mati, mengusir setan. Kita pilih. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Amin, saudara. Sampai di sini pembelajaran kita tentang firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab setelah firman ini. Dan kita mau berdoa dulu. Sama-sama kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Roh Kudus yang sempurnakan semua ini. Pemberitaan firman-Mu. Taburan firman-Mu. Biar ada sebuah keputusan di dalam hati kami untuk mau percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, bukan pendapatnya orang per orang, bukan doktrin dari denominasi per denominasi,
tapi dari Tuhan sendiri langsung kepada kami. Dan saat ini siapapun engkau yang belum pernah ngalamin baptisan roh, ini saatnya buka pikiranmu, buka hatimu, terima baptisan Roh Kudus. Jangan biarkan iblis mencuri benih-benih firman ini. Karena sebenarnya iblis enggak mau sampai terjadi sesuatu dalam hidupmu. Sampai engkau masuk ke dalam rancangan Allah yang besar itu. Dia enggak mau engkau masuk ke dalam rancangan damai sejahtera masa depan yang gilang gemilang dan panggilan yang dahsyat dan ajaib itu. Dia mau curi firman ini. Engkau yang jagain, engkau yang memutuskan. Engkau mau sediakan tanah yang subur, engkau mau usir semuanya, cabut semua rumput-rumput liar, semak belukar dari hatimu dan batu-batu yang membuat tidak ada pertumbuhan firman ini. Atau engkau mau terima dan berakar di dalamnya, tumbuh dan berbuah-buah lebat. Saat ini ambil keputusan untuk setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah. Kau beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Yesus yang Engkau telah memberikan contoh dan firman yang luar biasa bagi kami dan Engkau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadi manusia sama dengan kami dan Engkau merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rahasia-rahasia Engkau singkapkan bagi kami semuanya orang percaya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.